Halo adik-adik pintar, selamat datang di channel Math is Easy. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami selanjutnya. Klik likes dan komen ya. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik pintar, kali ini kita akan mengerjakan bagaimana menentukan besar sudut dalam segi banyak. Kakak punya dua soal yang menarik, ini adalah soal yang pertama dan soal yang kedua. Oke. Nah, sebelum ke soal latihannya, kakak ingin mengingatkan kembali sedikit mengenai apa itu segi banyak. Segi banyak disebut juga sebagai poligon istilahnya. Pengertiannya apa? Poligon adalah bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung membentuk rantai tertutup atau sirkuit. Jadi rantainya selalu tertutup. Contohnya, poligon yang sangat sederhana itu adalah segitiga. Disebut segitiga karena terdiri dari 3 sisi. Oke. Jadi segi banyak itu minimal harus terdiri dari segi 3 sisi. Kalau sisinya cuma 2, tidak bisa disebut sebagai poligon. Kemudian contoh yang kedua, apa ini adik-adik? Segi 4. Kakak bikinnya segi sembarang ya, bentuknya tidak beraturan. Kemudian ada lagi segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, sampai segi N. Bangun datar yang memiliki N sisi. Nah, dulu di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, menghitung jumlah sudut dalam segitiga. Jadi setiap segitiga, baik segitiga siku-siku, sama sisi, sama kaki, maupun segitiga sembarang, itu selalu memiliki jumlah seluruh sudutnya adalah sebesar 180 derajat. Ini yang dulu rumus dasar yang pernah didapatkan. Nah, pengembangannya kakak ingin memberikan rumus praktisnya. Bagaimana kalau kita disuruh menentukan jumlah sudut dalam segi 4? Berapa jumlah sudut dalam segi 5? Nah, kita akan menciptakan rumus praktis ya adik-adik ya. Mulai dari segi 4 terlebih dahulu. Kalau kita lihat segi 4 ini, ambil satu titik, tarik garis, sehingga didapatkan ternyata segi 4 itu dibangun dari 2 segitiga yang berbeda. Ini segitiga yang pertama dan ini adalah segitiga yang kedua. Nah, kalau adik disuruh menghitung berapakah besar sudut A ditambah B ditambah C ditambah D, kita lihat segitiga yang pertama dulu. Segitiga yang pertama sudutnya adalah ini, ditambah ini, ditambah separuh ini. Kemudian segitiga yang kedua adalah ini, ditambah sudut yang sini, ditambah lagi sudut yang ini. Padahal kita tahu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti segitiga yang atas jumlah sudutnya 180, yang bawah juga 180 derajat. Oh, ternyata jumlah sudut segi 4 itu adalah 2 kali 180 derajat. Oke. Ini adalah menentukan jumlah sudut dalam segi 4. Bagaimana dengan segi 5? Sama adik. Ambil satu titik, boleh di sini, di sini, di sini, boleh. Misal kakak minta ambil di sini. Kita tarik garis lagi. 1, 2, sehingga terbentuklah 3 segitiga yang berbeda. 1, 2, 3. Jadi kalau disuruh menghitung berapa jumlah total semua sudut dalam segi 5, itu tak lain adalah jumlahan dari 3 sudut segitiga. Jadi ini jumlahnya 180, 180, yang atas juga 180 derajat. Oh, berarti jumlah sudut dalam segi 5 itu adalah 3 kali 180 derajat. Nah, sekarang rumus praktisnya adik-adik, coba kita ciptakan. Melihat polanya terlebih dahulu. Kalau segi 4 itu perkaliannya 2 kali 180. Segi 5 3 kali 180. Ada selisih 2 di sini.
Nah, gampang sekali. Jadi kalau disuruh menghitungkan jumlah sudut segi n, maka rumusnya adalah selisihnya berapa tadi? 2, jadi n minus 2 kali dengan 180 derajat. Ini adalah rumus praktis yang akan kita pakai untuk mengerjakan 2 contoh soal latihan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal latihannya ya adik-adik. Contoh soal yang pertama, berapakah nilai dari A plus B plus C, D, E, F, G, dan H? Berapakah sudutnya? Kita lihat. Sudut A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jawab. Kakak akan mengerjakan menggunakan 2 rumus. Cara yang pertama itu kita pakai konsep dasarnya tadi, bahwa semua poligon itu dibentuk dari potongan beberapa segitiga. Cara yang kedua kita pakai rumus praktisnya. Kita lihat gambarnya adik-adik. Poligon ini, segi banyak ini, dia kita potong-potong ya. Bisa mulai dari titik ini. Nah, kita jadikan menjadi beberapa bagian segitiga. Karena dalam konsep dasar kita hanya dibekali bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Itu aja yang kita punya. Nah, sekarang bahwa jadi menurut rumus dasarnya, maka total nilai semua sudutnya adalah ini ya adik-adik, kita tambahkan semuanya. Jadi tak lain adalah total dari jumlah sudut segitiganya. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi total semua sudutnya adalah 7. Tinggal kita kalikan dengan jumlah sudut dalam segitiga tadi adalah 180 derajat. Jadi totalnya 0, 8 kali 7, 5, 6, 6 nyimpen 5, 1260 derajat. Mudah ya adik-adik ya. Lebih mudah lagi kalau kita hafal rumus praktisnya. Tadi di rumus praktis menghitung totalnya adalah kita lihat seginya sekarang. Ini berapa sih seginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia adalah segi 9. Di segi 9, menghitung total jumlah sudutnya itu adalah n-nya berarti 9 adalah n-nya, berarti n minus 2-nya adalah 9 dikurangi 2, 7 dikali dengan berapa tadi? 180 derajat. Hasilnya sama. Mudah sekali ya adik-adik. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Kita baca ya. Perhatikan gambar di samping. Hasil penjumlahan dari sudut 1 ditambah dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah, jawab. Oke, yang ditanyakan ini jumlah total semua sudutnya. Ini berantakan sekali ya. Oke adik-adik, jadi ini tidak termasuk, yang ditanyakan hanya yang luarnya saja. Oke. Kalau kita perhatikan baik-baik, bangun ini tuh sebenarnya terdiri dari 3 segi banyak. Segi banyak yang pertama, perhatikan ya adik-adik, ini bentuknya apa? Segitiga, iya. Segitiga. Kemudian bangun yang kedua. 1, 2, 3, 4. Iya, di sini ada segi 4. Yang satunya lagi tampak jelas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada segi 5. Kalau kita perhatikan masing-masingnya, yang pertama dulu segitiganya. Kalau kita mau menghitung total jumlah semuanya, jadi dalam segitiga ada sudut 1, 2, satunya kakak kasih nama X ya. Jadi kalau kita total jumlah sudutnya, sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah dengan sudut X sama dengan berapa? 180 derajat. Sekarang yang segi 4.
Total sudutnya adalah 3, 4, 5. Satu lagi kakak kasih nama, dia adalah Y. Yang kedua, jumlahan sudut 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dengan Y itu adalah bentuknya segi 4. Di segi 4 itu total jumlah sudutnya di rumus praktisnya adalah 2 dikali 180 derajat atau 360 derajat. Yang ketiga, ada bangun segi 5, sudutnya 6, 7, 8, 9. Satu lagi kakak kasih nama Z, berarti total jumlah sudutnya 6, 7, 8, 9, dan sudut Z itu adalah segi 5. N-nya 5, di rumus praktisnya tadi berarti N-2, 5 dikurangi 2, 3 dikali dengan 180 derajat adalah 540 derajat. Oke, yang ditanyakan apa sih? Jumlah sudut 1 sampai 9. Nah, bukankah ini sudah muncul? Jadi tinggal kita apakan adik-adik? Tinggal kita total jumlahnya. Jadi sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ditambah satu lagi X, Y, Z. Kakak tulis di sini. X, Y, Z sama dengan, ikut sama dengan 180 ditambah 360 ditambah 540 adalah 1080 derajat. Oke, jadi kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini ditambah X, Y, Z. Siapa X, Y, Z? Sudut-sudut dalam segitiga yang diarsir, yang mana kita tahu dalam segitiga itu sudutnya totalnya adalah 180 derajat. Berarti ini adalah 180 derajat. Boleh ya pindah ke kanan, kakak kumpulkan dengan yang ruas kanan, maka diperoleh 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 1080 minus 180 derajat. Jadi sudutnya tinggal 900 derajat. Gampang ya adik-adik? Mudah sekali, dan sampai ketemu di soal selanjutnya.